Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa percikan Islam yang dirahmati Allah, berbicara soal kepemimpinan, tentu kita sudah banyak faham apa yang disebut dengan kepemimpinan. Dalam Islam ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya bahwa setiap diri kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, tidak mudah menjadi seorang pemimpin, karena Allah akan mintai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduan kepada para manusia bagaimana cara menghadapi hidup dan juga dalam hal memimpin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman-Nya bahwa laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad qudwah hasanah, suri tauladan. Maka dalam hal memimpin pun kita bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai tolak ukur ataupun panduan kita dalam menjadi sosok seorang pemimpin. Islam sangat menitik beratkan dalam hal kepemimpinan, karena Islam sangat menitik beratkan, sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berjamaah, iyyakum bil jamaah. Bahkan ketika kita bertiga pun sangat disunahkan untuk senantiasa menunjuk salah satu di antara mereka menjadi seorang pemimpin. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka yang paling penting dalam kepemimpinan adalah ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ini kita bisa merujuknya kepada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin para rasulnya dengan 4 karakter ini. Karakter yang pertama yang harus ada pada diri seorang pemimpin adalah sidik, artinya benar. Benar di sini tentu bukan saja hanya dalam perkataannya, tapi juga dalam perbuatannya, karena apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan menjadi contoh bagi yang dipimpinnya. Yang berikutnya adalah amanah, artinya melakukan atau bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya, menunaikan apa yang harus disampaikan. Bisa dibayangkan bagaimana seorang pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya, negeri ini akan hancur, komunitas itu akan hancur ketika pemimpin-pemimpinnya tidak amanah. Dan yang berikutnya adalah fatona, cerdas. Seorang pemimpin dituntut untuk senantiasa cerdas, karena banyak hal akan yang dia hadapinya, sehingga dibutuhkan kecerdasan dari dirinya, terutama dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam komunitasnya ataupun dalam hal lingkungan yang dipimpinnya. Makanya sudah barang tentu seorang pemimpin harus punya kecerdasan di atas yang lainnya, sehingga akan mampu untuk bisa memecahkan masalah, sebagaimana Rasulullah mencontohkan ketika zaman dulu, ketika para suku di Mekah berebut untuk memindahkan batu, tapi karena kecerdasannya Rasulullah mampu memecahkan masalah itu dengan cara memberikan kain dan dibawa bersama-sama. Jika itu tidak dilakukan bukan karena kecerdasannya, maka sesungguhnya akan terjadi banyak pertumpahan darah di situ, karena berebutan dengan egonya masing-masing, karena merasa dirinya pantas. Tapi dengan kecerdasannya Nabi Muhammad bisa memecahkan masalah itu dengan sangat baik. Yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan, dan fungsi seorang pemimpin adalah menyampaikan apa yang menjadi tujuannya ataupun yang diamanahi kepadanya. Kalau seorang pemimpin dalam Islam ataupun seorang nabi, tugas utama adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan kebaikan-kebaikan, menyampaikan peringatan-peringatan. Maka itu pula yang harus dilakukan oleh para seorang pemimpin, untuk senantiasa mengingatkan, memperbaiki akhlaknya dan yang sebagainya. Dan yang paling jelas adalah transparansi. Kalau kita berbicara dalam kondisi sekarang, itu dibutuhkan, dan itu ada pada
karakter yang keempat tadi, yang tabligh, senantiasa menyampaikan, transparan ataupun terbuka dengan yang dipimpinnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin dibutuhkan 4 karakter, dan 4 karakter ini yang terdapat melekat pada diri Nabi Muhammad ataupun para nabi-nabi sebelumnya, karena ini merupakan sifat wajib bagi para nabi dan rasul. 4 hal tersebut adalah, yang pertama sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, minimal untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin di akhirat kelak. Aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ini wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.